Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi Arsiparis untuk materi kompetensi teknis, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lalu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Langsung saja untuk soal yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah: A. Informasi yang hanya diperuntukkan untuk kalangan internal pemerintahan. B. Informasi yang bersifat rahasia negara. C. Informasi yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Negara. D. Informasi yang dihasilkan, dikuasai, dimiliki, atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk option A, informasi yang hanya diperuntukkan untuk kalangan internal pemerintahan, jawaban ini tidak tepat karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada publik secara umum, bukan hanya untuk kalangan internal pemerintahan. Option B, informasi bersifat rahasia negara. Jawaban ini juga tidak tepat karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik justru bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada publik, termasuk informasi yang sebelumnya bersifat rahasia negara yang tidak melanggar hukum. Option C, informasi yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jawaban ini tidak mencakup seluruh informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi semua informasi yang dihasilkan, dikuasai, dimiliki, atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Option D, informasi yang dihasilkan, dikuasai, dimiliki, atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Jawaban ini sesuai dengan definisi informasi publik yang tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah semua informasi yang dihasilkan, dikuasai, dimiliki, atau menjadi tanggung jawab pemerintah dan berhak diakses oleh publik kecuali terdapat batasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah D. Informasi yang dihasilkan, dikuasai, dimiliki, atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikutnya soal nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang dikecualikan dari hak memperoleh informasi publik adalah: A. Informasi yang mengandung rahasia negara. B. Informasi yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup. C. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. D. Informasi yang berkaitan dengan program pendidikan. Untuk option A, informasi yang mengandung rahasia negara. Informasi yang mengandung rahasia negara termasuk dalam kategori informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional dan keberlangsungan negara jika diungkapkan kepada publik. Contoh informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah informasi mengenai penetapan kebijakan pertahanan dan keamanan negara, strategi militer, intelijen, dan sebagainya. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga keamanan negara dan menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Proses pengambilan keputusan tentang apakah suatu informasi yang mengandung rahasia negara dapat diungkapkan kepada publik atau tidak dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Untuk option B, informasi yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap orang memiliki hak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari hak memperoleh informasi publik.
Sebaliknya, informasi tersebut seharusnya dapat diakses oleh publik. Option C, informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur tentang hak publik untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tidak dikecualikan dari hak memperoleh informasi publik. Dalam rangka menjaga transparansi dan partisipasi publik, pemerintah diharapkan memberikan akses informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kepada publik. Option D, informasi yang berkaitan dengan program pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur tentang hak publik untuk memperoleh informasi mengenai program pendidikan. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan program pendidikan tidak dikecualikan dari hak memperoleh informasi publik. Informasi mengenai program pendidikan seharusnya dapat diakses oleh publik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Informasi yang mengandung rahasia negara. Berikutnya soal nomor 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan mengatur tentang A. Pengelolaan kearsipan di lembaga pemerintah, B. Pengelolaan kearsipan di lembaga swasta, C. Hak akses terhadap informasi publik, D. Hak kepemilikan atas informasi publik. Option B, pengelolaan kearsipan di lembaga swasta. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengatur tentang pengelolaan kearsipan di lembaga swasta. Undang-undang ini hanya berlaku untuk lembaga pemerintah. Option C, hak akses terhadap informasi publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengatur tentang hak akses terhadap informasi publik. Hak akses terhadap informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Option D, hak kepemilikan atas informasi publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengatur tentang hak kepemilikan atas informasi publik. Hak kepemilikan atas informasi publik tidak diatur secara khusus oleh undang-undang di Indonesia. Informasi publik dianggap sebagai milik bersama masyarakat dan dapat diakses oleh siapapun selama tidak ada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi jawaban yang benar adalah A. Pengelolaan kearsipan di lembaga pemerintah. Selanjutnya soal nomor 4. Salah satu syarat pengelolaan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah A. Arus surat menyurat harus dihancurkan setelah digunakan, B. Arsip harus disimpan dalam bentuk digital, C. Arsip harus memiliki nilai kegunaan, D. Hanya adanya satu salinan arsip yang disimpan. Untuk option A, arus surat menyurat harus dihancurkan setelah digunakan. Opsi ini salah karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak menjelaskan bahwa arus surat menyurat harus dihancurkan setelah digunakan. Penghancuran arsip hanya dilakukan untuk arsip yang sudah tidak memiliki nilai kegunaan atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk option B, arsip harus disimpan dalam bentuk digital. Opsi ini salah karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengharuskan arsip disimpan dalam bentuk digital. Undang-undang ini tidak memberikan pedoman umum mengenai pengelolaan kearsipan, termasuk berbagai format yang dapat digunakan untuk penyimpanan arsip seperti fisik, yaitu kertas atau digital. Option C, arsip harus memiliki nilai kegunaan. Opsi ini benar karena pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengatur bahwa pengelolaan kearsipan harus memperhatikan aspek nilai kegunaan arsip. Nilai kegunaan arsip adalah kemampuan arsip untuk digunakan sebagai alat bukti, sumber penelitian, dan informasi tentang kegiatan lembaga. Arsip yang memiliki nilai kegunaan akan dijaga, dirawat, dan dilestarikan untuk jangka waktu yang lama.
Sementara itu untuk option D, hanya adanya satu salinan arsip disimpan. Opsi ini juga salah karena Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengatur bahwa hanya boleh ada satu salinan arsip yang disimpan. Ada beberapa jenis arsip yang memerlukan duplikasi, seperti arsip vital yang memerlukan cadangan atau salinan untuk memastikan keberlanjutan informasi. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Arsip harus memiliki nilai kegunaan. Berikutnya soal nomor 5. PP nomor 28 tahun 2012 mengatur tentang A. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. B. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. C. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. D. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Untuk option A, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah, opsi ini salah karena PP nomor 28 tahun 2012 tidak mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Peraturan ini lebih fokus pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jadi opsi A ini salah. Lalu opsi B, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. Opsi ini juga salah karena PP nomor 28 tahun 2012 tidak mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. Peraturan ini lebih berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Selanjutnya opsi C, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Opsi ini benar karena PP nomor 28 tahun 2012 secara spesifik mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peraturan ini mengatur proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk mekanisme konsultasi publik, penyampaian masukan dan pendapat masyarakat, serta pemberian akses informasi kepada masyarakat. Opsi D, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Opsi ini salah, meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara adalah hal penting. PP nomor 28 tahun 2012 tidak membahas topik ini. Peraturan ini lebih fokus pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jadi jawaban yang benar adalah C, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya soal nomor 6. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. B. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. C. Memfasilitasi pengelolaan kearsipan yang baik. D. Mendorong inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Untuk opsi A, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, opsi ini salah. Meskipun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah merupakan tujuan yang baik, hal ini bukanlah tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Option B, menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Opsi ini benar karena tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Undang-undang ini bertujuan untuk membuat pemerintah lebih terbuka dalam segala kegiatan dan keputusan yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa pemerintah bertindak secara jujur, adil, dan transparan. Option C, memfasilitasi pengelolaan kearsipan yang baik. Opsi ini salah, meskipun pengelolaan kearsipan yang baik penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, hal ini bukanlah tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Option D, mendorong inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Opsi ini juga salah, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lebih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daripada mendorong inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Meskipun inovasi dalam pengelolaan informasi publik dapat meningkatkan transparansi, hal ini bukanlah tujuan utama dari undang-undang tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah
B. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Berikutnya soal nomor 7. Mengapa penting bagi seorang arsiparis untuk memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya? A. Untuk mengetahui bagaimana mengatur dokumen menjadi arsip. B. Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi publik. C. Untuk memahami hak dan kewajiban terkait pengelolaan arsip. D. Untuk menghindari sanksi hukum yang berlaku. Untuk option A, untuk mengetahui bagaimana mengatur dokumen menjadi arsip, opsi ini salah karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya tidak secara khusus mengatur tentang tata cara mengatur dokumen menjadi arsip. Undang-undang ini lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta hak-hak dan kewajiban terkait pengelolaan informasi publik. Sementara itu, option B untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi publik, opsi ini juga kurang tepat meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya memiliki ketentuan untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan informasi publik. Hal ini bukanlah salah satu tujuan utama dari undang-undang tersebut. Ini lebih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta hak-hak kewajiban terkait pengelolaan informasi publik. Option C untuk memahami hak dan kewajiban terkait pengelolaan arsip. Opsi ini benar karena seorang arsiparis penting untuk memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya, karena hal ini akan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan arsip. Undang-undang ini memberikan pedoman tentang tata cara pengelolaan arsip yang baik, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan serta pemeliharaan arsip. Option D, untuk menghindari sanksi hukum yang berlaku. Ini opsi kurang tepat. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya menyertakan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan utama memahami undang-undang ini bukanlah untuk menghindari sanksi hukum, lebih penting bagi seorang arsiparis untuk memahami undang-undang ini agar dapat mengelola arsip dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan hak serta kewajiban yang dimilikinya. Dengan memahami undang-undang ini, seorang arsiparis dapat memastikan bahwa arsip yang mereka kelola memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah C, untuk memahami hak dan kewajiban terkait pengelolaan arsip. Berikutnya soal nomor 8. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan akses terbuka terhadap informasi publik kecuali A. Informasi yang mempengaruhi keamanan nasional, B. Informasi yang berkaitan dengan program pembangunan, C. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, D. Informasi yang berkaitan dengan hasil riset ilmiah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur akses terhadap informasi publik di Indonesia. Namun, terdapat pengecualian atau kecuali yang membatasi akses terhadap informasi tertentu yang diatur dalam pasal 17 undang-undang tersebut. Untuk option A, menyatakan bahwa informasi yang mempengaruhi keamanan nasional merupakan salah satu pengecualian tersebut. Hal ini berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional tidak wajib diungkapkan kepada publik. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dan keamanan negara. Option B, menyatakan informasi yang berkaitan dengan program pembangunan. Option C, menyatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dan option D, menyatakan informasi yang berkaitan dengan hasil riset ilmiah. Ketiganya tidak menjadi pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Artinya, informasi yang berkaitan dengan program pembangunan, kebijakan pemerintah, dan hasil riset ilmiah wajib diungkapkan dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jadi jawaban yang benar adalah A. Informasi yang mempengaruhi keamanan nasional. Berikutnya soal nomor 9. Apa dampak positif dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. B. Mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah. C. Membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik. D. Meningkatkan birokrasi dalam mengelola informasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Option A menyatakan bahwa undang-undang ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hal ini benar karena undang-undang tersebut memberikan hak akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Dengan adanya akses yang terbuka, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah, memonitor kebijakan publik, dan mengawasi penggunaan dana publik. Partisipasi masyarakat yang meningkat akan berdampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Option B menyatakan bahwa undang-undang ini mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini sebenarnya tidak benar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lebih fokus pada akses terhadap informasi publik daripada mempercepat proses pengambilan keputusan. Undang-undang ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, namun proses pembuatan keputusan pemerintah tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Option C menyatakan bahwa undang-undang ini membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik. Hal ini juga tidak benar karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 justru berupaya meningkatkan akses terhadap informasi publik bagi masyarakat dengan membatasi pengecualian yang diatur dalam undang-undang. Option D menyatakan bahwa undang-undang ini meningkatkan birokrasi dalam pengelola informasi. Hal ini juga tidak benar karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 justru bertujuan untuk menata dan mengatur keterbukaan informasi publik agar proses pengolahan informasi menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap informasi yang diinginkan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Berikutnya soal nomor 10. Bagaimana mekanisme permohonan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? A. Permohonan harus diajukan secara tertulis dan melalui prosedur yang rumit. B. Permohonan harus diajukan melalui pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. C. Permohonan harus diajukan melalui media sosial resmi pemerintah. D. Permohonan harus diajukan kepada Kementerian Pan-RB secara langsung. Mekanisme permohonan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa permohonan harus diajukan melalui pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. Maksud dari pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan adalah adanya mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat. Dalam hal ini, biasanya ada lembaga atau unit terkait yang bertugas untuk menerima dan memproses permohonan tersebut, seperti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di instansi pemerintah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat, email, atau melalui formulir permohonan yang telah disediakan oleh lembaga yang ditunjuk sebagai pelayanan informasi publik. Prosedur yang rumit seperti yang disebutkan dalam opsi A bukanlah persyaratan utama dalam mekanisme permohonan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, meskipun ada beberapa prosedur yang harus diikuti, namun tidak dinyatakan bahwa prosedur harus rumit. Untuk opsi C, yaitu permohonan harus diajukan melalui media sosial resmi pemerintah, juga tidak sesuai dengan mekanisme permohonan informasi publik yang telah ditetapkan.
Umumnya, pemerintah menyediakan kanal-kanal resmi atau platform khusus untuk menerima dan memproses permohonan informasi publik, seperti melalui situs web resmi atau layanan khusus. Opsi D, yaitu permohonan harus diajukan kepada Kementerian Pan-RB secara langsung, juga tidak benar. Meskipun Kementerian Pan-RB bertanggung jawab dalam pengawasan penegakan hukum terkait informasi publik, namun pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi Publik diatur oleh Pasal 48, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bukan sebagai lembaga yang harus menerima permohonan informasi publik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Permohonan harus diajukan melalui pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. Berikutnya soal nomor 11. Hak atas informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia karena A. Memungkinkan setiap individu mengakses informasi yang dibutuhkan. B. Memberikan kebebasan berekspresi kepada setiap individu. C. Menjamin setiap individu mendapatkan informasi yang berkualitas. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hak atas informasi publik memungkinkan setiap individu untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Ini berarti individu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi publik tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Hak ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Hak atas informasi publik juga berhubungan erat dengan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, individu dapat mengungkapkan pendapat mereka, menerima dan menyampaikan informasi melalui media massa atau jalur komunikasi yang tersedia. Oleh karena itu, option B memberikan kebebasan berekspresi kepada setiap individu juga berhubungan dengan hak asasi manusia, meskipun tidak sepenuhnya menjelaskan hubungannya dengan hak atas informasi publik. Option C, menjamin setiap individu mendapatkan informasi yang berkualitas, tidak sepenuhnya menjelaskan hubungannya dengan hak asasi manusia dalam konteks hak atas informasi publik. Meskipun informasi yang dipublikasikan harus berkualitas, namun ini bukan aspek inti dari hak atas informasi publik. Hak ini menjamin akses setiap individu ke semua informasi publik, baik itu berkualitas maupun tidak berkualitas. Option D, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, menjelaskan dampak dari hak atas informasi publik. Dengan adanya akses terhadap informasi publik, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Mereka dapat melibatkan diri dalam dialog dan debat publik, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Dengan demikian, hak atas informasi publik memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memungkinkan setiap individu mengakses informasi yang dibutuhkan. Berikutnya soal nomor 12. Berikut ini yang bukan termasuk salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah A. Prinsip kewajiban pemberian informasi. B. Prinsip keterbukaan informasi proaktif. C. Prinsip pengamanan informasi. D. Prinsip kerahasiaan informasi. Prinsip kewajiban pemberian informasi merupakan prinsip yang menetapkan bahwa setiap pihak yang memiliki informasi publik wajib memberikannya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan atau dikecualikan oleh undang-undang. Prinsip keterbukaan informasi proaktif adalah prinsip yang menetapkan bahwa pihak yang memiliki informasi publik harus secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya permintaan dari pihak lain. Prinsip pengamanan informasi adalah prinsip yang menetapkan bahwa setiap pihak yang memiliki informasi publik wajib menjaga keamanan informasi tersebut agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berhak.
Namun, prinsip kerahasiaan informasi tidak termasuk dalam prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar hukum undang-undang tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terkait informasi-informasi publik yang penting bagi kepentingan umum. Jadi jawaban yang benar adalah D, prinsip kerahasiaan informasi. Berikutnya soal nomor 13. Mengapa peran arsiparis penting dalam pengelolaan arsip? A. Untuk menjaga kerahasiaan informasi publik. B. Untuk mengatur dokumen menjadi arsip dengan rapi. C. Untuk menyusun petunjuk pengarsipan yang jelas dan mudah dipahami. D. Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pemerintah. Option A. Untuk menjaga kerahasiaan informasi publik. Arsiparis memang memiliki peran dalam menjaga kerahasiaan informasi publik, tetapi ini bukanlah alasan utama mengapa peran mereka penting. Dalam pengelolaan arsip, yang menjadi fokus utama arsiparis adalah memastikan efisiensi dan kesinambungan kegiatan pemerintah. Option B, untuk mengatur dokumen menjadi arsip dengan rapi. Mengatur dokumen menjadi arsip dengan rapi adalah salah satu tugas penting arsiparis. Namun, ini masih merupakan bagian dari tanggung jawab mereka dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Option C, untuk menyusun petunjuk pengarsipan yang jelas dan mudah dipahami. Menyusun petunjuk pengarsipan yang jelas dan mudah dipahami merupakan bagian dari pekerjaan seorang arsiparis. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan sistem pengarsipan yang efisien dan dapat diakses oleh semua pengguna arsip dengan mudah. Option D, untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pemerintah. Jawaban ini adalah jawaban yang benar, karena peran utama arsiparis adalah memastikan keberlangsungan kegiatan pemerintah. Arsiparis bertugas mengorganisir, menyimpan, dan memeriksa arsip-arsip yang penting bagi pemerintah. Tanpa adanya pengelolaan arsip yang baik, akan sulit untuk melacak informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Peran arsiparis ini sangat penting karena arsiparis memiliki pengetahuan tentang standar pengarsipan, persyaratan hukum terkait dengan penyimpanan dan pengolahan arsip, serta keahlian dalam memelihara dan mengatur arsip agar tetap terjaga dan aman. Keberadaan arsiparis membantu memastikan bahwa arsip-arsip yang dihasilkan selama kegiatan pemerintah tidak hilang atau rusak dan dapat diakses dengan mudah di masa depan. Selain itu, arsiparis juga memiliki peran dalam menjaga keandalan, integritas, dan privasi informasi dalam arsip. Mereka harus memastikan bahwa arsip-arsip yang sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Dengan demikian, peran arsiparis sangat penting dalam pengelolaan arsip untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pemerintah dan keandalan informasi, serta membantu menciptakan efisiensi dalam penggunaan arsip. Soal nomor 14, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik? A. Menteri Pan-RB, B. Kepala Badan Publik, C. Arsiparis, D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Option A. Menteri Pan-RB. Menteri Pan-RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan pemimpin tertinggi di Kementerian Pan-RB. Meskipun Menteri Pan-RB memiliki tanggung jawab yang luas dalam reformasi birokrasi termasuk pengelolaan informasi publik, namun tidak secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Tanggung jawab ini lebih didelegasikan kepada pejabat yang lebih spesifik. Option B, Kepala Badan Publik. Kepala Badan Publik atau pimpinan organisasi yang diberi wewenang untuk mengelola dan menyediakan informasi publik juga memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Namun, tanggung jawab utama dalam penerapan keterbukaan informasi publik jatuh pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Option C, Arsiparis.
Arsiparis adalah orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip. Meskipun arsiparis mungkin terlibat dalam proses pengelolaan informasi publik dan administrasi dokumen, mereka tidak memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Option D, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID memiliki peran utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID bertanggung jawab untuk memberikan akses dan memberikan informasi publik kepada masyarakat serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dijalankan dengan baik. Mereka juga bertugas untuk menyediakan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi publik. Jadi jawaban yang benar adalah D, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Berikutnya soal nomor 15. Siapa yang berhak untuk meminta informasi publik? A. Warga negara Indonesia, B. Warga negara asing, C. Badan publik, D. Semua jawaban benar. Option A, warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada setiap individu untuk mengajukan permintaan informasi publik. Option B, warga negara asing. Warga negara asing juga memiliki hak untuk meminta informasi publik di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak menjadikan kewarganegaraan sebagai syarat untuk mengajukan permintaan informasi. Hak ini memberikan keadilan dan keterbukaan informasi kepada semua individu tanpa memandang kewarganegaraan. Option C, badan publik. Badan publik seperti lembaga pemerintah, BUMN, dan institusi lain yang didanai dengan dana publik juga memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan badan publik untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih transparan dan akuntabel. Option D, semua jawaban benar. Karena semua opsi di atas memiliki hak untuk meminta informasi publik, maka jawaban yang benar adalah D, semua jawaban benar. Hal ini adalah prinsip dasar dari keterbukaan informasi publik, yaitu memberikan hak akses informasi kepada semua individu tanpa diskriminasi. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat atau memiliki jawaban yang lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.